Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anugrah Gafar dari kelas G dengan NIM 2209015021113 dari Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, salah satu tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu memindahkan atau melanjutkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur atau biasa disebut dengan kertas kerja. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat akun neraca saldo belum disesuaikan dan jurnal penyesuaian. Nah, dalam neraca lajur saya membuat kolom neraca saldo belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan posisi keuangan. Nah, langsung saja, karena sebelumnya saya sudah membuat neraca saldo, maka langsung saja dipindahkan datanya ataupun akunnya ke neraca lajur. Begitupun pada jurnal penyesuaian, karena saya sudah membuat sebelumnya, tinggal dipindahkan ke neraca lajur. Nah, untuk selanjutnya yaitu neraca saldo yang disesuaikan. Nah, untuk mengerjakan ini, kita mengacu pada neraca saldo belum disesuaikan dan dengan jurnal penyesuaian, yaitu kita mengurangkan pada neraca saldo belum disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Kita melakukan pengurangan ataupun penambahan saldo. Contohnya ini pada akun kas, karena akun kas pada neraca saldo belum disesuaikan. Karena di sini tidak memiliki saldo pada jurnal penyesuaian, maka langsung saja dipindahkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan sebesar besar 32.450. Karena pada sisi debit, maka ditulis juga pada sisi debit. Begitupun pada piutang usaha, karena hanya muncul satu kali, maka langsung saja dipindahkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Sedangkan pada akun perlengkapan, pada sisi kolom neraca saldo belum disesuaikan di sisi debit, dan di jurnal penyesuaian pada sisi kredit. Karena di sini debit ketemu kredit, maka hasilnya dikurang, yaitu 3.800.000 dikurang 2.275.000, menghasilkan 1.525.000. Begitupun pada sewa dibayar di muka, karena debit ketemu kredit maka dikurang, asuransi dibayar di muka juga debit ketemu kredit maka hasilnya dikurang, menghasilkan 4.125.000. Begitupun pada akun peralatan kantor, debit ketemu kredit maka dikurang sehingga menghasilkan 13.250. Sedangkan pada akun piutang usaha, karena hanya muncul satu kali, maka langsung saja dipindahkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Karena di sini kredit, di kolom kredit, maka di sini juga ditulis di kolom kredit pada kolom neraca saldo yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, di sini karena kredit ketemu debit maka dikurang. Karena jumlahnya hasil penjumlahannya lebih besar di sisi kredit, maka di neraca saldo yang telah disesuaikan juga ditulis pada kolom kredit. Selanjutnya itu pada akun modal. Karena hanya muncul satu kali pada sisi kredit, maka ditulis juga pada neraca saldo yang telah disesuaikan pada kolom kredit sebesar 45 juta. Pada akun private juga hanya muncul satu kali pada sisi debit, maka pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan juga ditulis pada langsung saja dipindahkan ke sisi debit. Pada beban gaji,
Karena pada kolom neraca saldo yang disesuaikan dengan jurnal penyesuaian itu ketemu debit dengan debit, berarti hasilnya itu dijumlah sebesar 3.500.000 ditambah 175.000 sehingga menghasilkan 3.675.000 pada kolom debit di neraca saldo yang telah disesuaikan. Begitupun pada beban lain-lain debit, karena hanya muncul satu kali pada kolom debit, maka langsung saja dipindahkan. Begitupun pada pendapatan jasa, di sini kredit ketemu kredit berarti hasilnya dijumlah sehingga menghasilkan 44.350.000. Terus pada akun beban asuransi, karena hanya muncul satu kali, maka langsung saja dipindahkan ke kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Begitu pada beban perlengkapan, beban penyusutan, langsung saja dipindahkan ke neraca saldo yang disesuaikan karena hanya muncul satu kali. Begitupun pada utang usaha hanya muncul satu kali, maka langsung saja dipindahkan. Begitupun pada beban sewa. Pada akun beban sewa, langsung saja dipindahkan. Langsung saja dipindahkan pada kolom neraca saldo yang disesuaikan sebesar 2.400.000. Nah, hasil saldo pada sisi debit yaitu jumlah itu sebesar 93.575.000. Sedangkan pada sisi kredit yaitu sebesar 93.575.000. Nah, untuk selanjutnya itu di kolom laba rugi. Nah, untuk mengerjakan laporan laba rugi ini kita hanya mengacu pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Yaitu dengan cara pengerjaannya yaitu kita tinggal lihat saja ke nomor akun. Nah, nomor akun yang memiliki kepala 1, 2, dan 3 itu kita letakkan pada kolom laporan posisi keuangan. Sedangkan yang berkepala 4, 5, seterusnya kita itu letakkan ke laporan laba rugi. Misalnya sini akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, prive, itu kita letakkan ke laporan posisi keuangan karena berkepala akun 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk laporan laba rugi, kolom laporan laba rugi yang kita letakkan yaitu yang berkepala 4 dan 5 nomor akunnya. Misal, ini pada akun beban gaji, beban lain-lain, pendapatan jasa, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan, itu kita letakkan ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, untuk misalnya ini yang berkepala 2 berarti nomor akun yang berkepala 2 kita letakkan ke posisi laporan keuangan. Sedangkan ini yang berkepala 5 kita letakkan di sisi laporan laba rugi. Sehingga jadi kita tinggal jumlahkan total saldonya pada sisi debit. Yaitu sebesar 10.875.000.
Terus pada sisi kredit ya sebesar 44.350.000. Nah, ini untuk mencari labanya itu kita kurangkan hasil ini 44.350.000 kita kurangi. Jadi ini dikurang. Jadi sebesar 33.475.000. Jadi jika kita menjumlahkan hasil debit sebesar 10 juta 875.000 kita jumlahkan dengan 33.475.000 akan hasilkan sebesar 44.350. Nah, pasti jika kita menjumlahkan hasil total di laporan laba rugi pada sisi kredit dengan selisih dan pada kolom kredit, maka jumlahnya itu harus sama. Nah, begitupun pada laporan posisi keuangan. Nah, kita selisihkan Nah, jumlah dari laporan laba neto pada kolom laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan itu harus sama. Selisih dari sini harus sama. Nah, ini. Nah, untuk laporan laba rugi dan posisi keuangan di posisi laba neto di sini harus memiliki jumlah yang sama. Jika tidak memiliki jumlah sama, maka laporannya mungkin terjadi kesalahan. Nah, sehingga hasil akhirnya itu pada laporan laba rugi dan posisi keuangan itu sama. Pada sisi debit kredit, pada laporan laba rugi itu sama, begitupun juga pada laporan posisi keuangan, debit kreditnya juga harus sama. Itu dinyatakan seimbang atau balance. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu laba rugi, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, kita mengacu pada kertas kerja atau neraca lajur pada kolom laba rugi. Nah, untuk pendapatan itu berada pada sisi kredit, sedangkan untuk akun beban itu mengacu pada kolom debit. Nah, untuk pertama pendapatan, yaitu berada pada pendapatan jasa sebesar 44.350 dan beban akun beban yaitu ada beban gaji, beban lain-lain, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa jika dijumlah hasilnya yaitu menghasilkan 10.875.000. Jadi di sini untuk pendapatan dikurang dengan beban. Untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba ataupun rugi, yaitu pendapatan dikurang dengan beban.
yaitu menghasilkan 33.475.000. Nah, karena di sini hasilnya positif, maka perusahaan Berlian Consulting itu mengalami laba atau untung. Nah, di sini untuk mengetahui apakah laporan laba rugi ini sudah benar, dilihat hasil dari sini, hasil dari laporan laba rugi itu harus sama selisih dari kertas kerja atau neraca lajur. Selanjutnya yaitu laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas itu memiliki rumus yaitu modal ditambah laba atau rugi dikurang price. Nah, untuk modal kita menggunakan itu modal awal sebesar 45 juta. Untuk laba rugi diambil dari laporan laba rugi sebesar 33.475.000 dan price itu kita ambil pada kertas kerja sebesar 12.500.000. Nah, jumlah dari laba rugi dikurang price itu 22.975.000. Jadi hasil dari ekuitas perusahaan Berlian Consulting itu 65.975.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita itu mengacu pada kertas kerja di kolom laporan posisi keuangan. Nah, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk aset, untuk akun aset itu kita mengacu pada nomor akun yang berkepala satu. Misalnya pada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor. Nah, ini yaitu pada akun kas sebesar 32.450, piutang usaha sebesar 16.450, perlengkapan sebesar 1.525.000, sewa dibayar di muka itu 2.400.000, asuransi dibayar di muka itu 4.125.000 dan peralatan kantor itu 13.250. Nah, jika dijumlah menghasilkan 70.200. Nah, untuk liabilitas itu terdiri dari utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka dengan hasil total saldo akhir yaitu sebesar 4.225.000. Sedangkan untuk ekuitas Berlian Consulting itu kita menggunakan modal akhir, bukan modal awal, yaitu sebesar 65.975.000. Nah, hasilnya dari liabilitas dan ekuitas itu ditambah. Menghasilkan 70.200. Nah, di sini aset dan liabilitas ditambah ekuitas, total saldonya itu harus seimbang atau balance. Baik, selanjutnya kita itu menyusun jurnal penutup. Nah, dalam menyusun jurnal penutup, kita itu mengacu ke neraca lajur. Nah, dalam menutup jurnal penutup, kita itu menutup 4 akun. Yang pertama akun pendapatan, akun beban, akun modal, dan akun price. Nah, langsung saja pada pendapatan jasa ditulis di sisi debit sebesar 44.350. Terus pada kredit yaitu membuat akun baru yang namanya ikhtisar laba rugi sebesar jumlah dari pendapatan jasa sebesar 44.350. Yaitu berarti
ini sudah kita menutup namanya akun pendapatan. Selanjutnya yaitu menutup akun beban. Nah, kita tulis yaitu ikhtisar laba rugi sebesar jumlah dari saldo pada akun beban. Nah, maka kita kerjakan dulu. Sini beban akun beban gaji sebesar 3.675.000. Beban lain-lain itu sebesar 1.400.000. Beban asuransi sebesar 375.000. Beban perlengkapan sebesar 2.275.000. Terus beban penyusutan itu sebesar 750. Beban sewa sebesar 2.400.000. Nah, jadi hasil jumlah di ikhtisar laba rugi itu jumlah dari total saldo di akun beban sebesar 1.875.000. Nah, di sini berarti kita sudah menutup yang namanya akun beban. Selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 33.475.000. Nah, terus pada modalnya. Nah, di sini kan perusahaan itu mengalami laba. Maka di sini akun yang digunakan yaitu ikhtisar laba rugi yang diletakkan pada sisi debit pada modal Dara Mutiara di sisi kredit. Nah, jika perusahaan mengalami rugi, maka akun modal Dara Mutiara itu ditulis pada sisi debit. Sedangkan untuk kredit itu ikhtisar laba rugi ditulis di sisi kredit. Nah, itu kalau perusahaan mengalami mengalami rugi. Kalau mengalami laba itu berarti ikhtisar laba rugi di sisi debit, modal di sisi kredit. Nah, di sini kita sudah menutup akun modal. Selanjutnya yaitu modal Dara Mutiara. Di sini kita ingin menutup akun pref. Pref itu berarti mengurangi modal. Berarti di sini modal sebesar akun Prive sebesar 12.500.000. Jadi total di sini kita sudah menutup akun Prive. Nah, jadi total dari saldo di sisi debit itu sebesar 101.200.000. Terus pada sisi kredit itu sebesar 101.200.000. Nah, di sini pada jurnal penutup debit kreditnya harus seimbang atau dinyatakan balance. Baik, selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo setelah penutup.
Nah, langsung saja akun yang neraca saldo yang ditutup yaitu akun kas pada sisi debit sebesar 32.450, pada piutang usaha sebesar 16.450, akun perlengkapan sebesar 1.525.000, sewa dibayar di muka yaitu 2.400.000, asuransi dibayar di muka yaitu 4.125.000, peralatan kantor yaitu 14 juta, itu pada sisi debit. Nah, untuk akumulasi penyusutan yaitu pada sisi kredit sebesar 750, utang usaha sebesar 1.300.000, utang gaji sebesar 175.000, utang pendapatan diterima di muka sebesar 2.750.000, modal Dara Mutiara sebesar 65.975.000. Nah, untuk kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, kita itu mengambil dari mengacu dengan neraca lajur pada neraca saldo sebelum disesuaikan. Dan untuk akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, kita itu mengacu pada neraca lajur di kolom laporan posisi keuangan. Terus pada modal Dara Mutia itu kita ambil di laporan keuangan di laporan ekuitas. Nah, sehingga hasil akhir dari debit pada neraca saldo setelah penutup yaitu sebesar 70.950, terus pada sisi kredit sebesar 70.950. Nah, pada neraca saldo setelah penutup, debit kreditnya itu harus seimbang atau balance. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.